Selamat datang semuanya. Kali ini kita membahas torsi. Sebelum kamu melihat video ini lebih lanjut, kamu harus tahu bahwa torsi adalah salah satu submateri dari materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Jadi torsi ini ada juga yang menyebutnya sebagai torka dan juga dikenal sebagai momen gaya. Nah, itu semua sama saja. Pertama yang perlu kamu tahu yaitu definisi dari torsi itu sendiri. Sebelumnya, saya akan berikan sebuah ilustrasi. Misalkan saya punya di sini sebuah jarum jam dan katakanlah ini sebagai porosnya. Kalau saya beri gaya di sini, saya dorong di sini, maka jarum ini tidak akan bergerak. Malahan kalau saya beri gaya yang lebih besar, maka poros ini bisa-bisa menjadi patah. Nah, lain halnya kalau saya beri gaya di sini, maka benda ini akan berputar seperti ini. Oke. Jadi, gaya yang dikerjakan pada benda dengan jarak tertentu dari poros ini nanti yang akan kita sebut dengan torsi. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa torsi adalah kecenderungan suatu gaya dalam memutar suatu objek. Nah, gitu. Jadi, itu pengertian dari torsi. Nah, kalau kita tuliskan rumusan dari momen gaya ini nanti disimbolkan dengan tau. Rumusannya sama dengan hasil perkalian silang antara lengan gaya dengan gaya itu sendiri. Inilah rumusan dari torsi. Kemudian yang perlu kamu ketahui lagi, lengan gaya dan gayanya ini harus tegak lurus. Harus tegak lurus satu sama lain. Oke. Nanti kalau kamu dapati dia belum tegak lurus, jangan langsung kamu kalikan. Harus kamu cari komponen dari salah satu gayanya atau lengan gayanya yang membuat lengan gaya dan gayanya tadi saling tegak lurus satu sama lain. Baru setelah itu kamu kalikan. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan saya punya sebuah batang. Kemudian batang ini pengen saya putar. Oke, katakanlah pengen saya putar dengan poros di sini. Kita tulis saja titik A sebagai porosnya. Kemudian batang ini saya putar dengan menggunakan gaya. Oke, saya kerjakan 3 gaya. Di sebelah sini katakanlah ini F1 mendorong di engsel. Kemudian saya kerjakan gaya di sebelah sini F2 yang mengapit sudut sebesar alfa terhadap batang tadi. Kemudian saya kerjakan gaya di sebelah sini F3. Oke, itu dia. Kemudian persoalannya yang ditanyakan torsi total pada poros A. Maka kamu harus perhatikan dulu gaya-gaya yang bekerja di benda kamu itu. Apakah gaya-gaya itu menyebabkan benda berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam gitu ya. Nah, kalau dia berputar searah jarum jam dengan berlawanan jarum jam, nanti nilai torsinya itu pasti berlainan tanda atau bisa salah satunya positif dan lainnya negatif. Tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa torsi yang searah jarum jam itu positif dan berlawanan arah jarum jam negatif, itu tidak ada ketentuannya. Yang jelas, kamu bisa memilih mau yang tipe 1, searah jarum jam nilai torsinya positif dan berlawanan arah jarum jam nilai torsinya negatif, itu silahkan. Atau yang tipe 2, yang mana tipe 2 ini yang searah jarum jam nilai torsinya negatif dan berlawanan arah jarum jam nilai torsinya positif, itu juga silahkan. Terserah kamu, yang jelas kamu harus pilih salah satu dan kamu konsisten sampai selesai pengerjaan soal ini. Seperti itu kira-kira. Oke, caranya seperti ini. Yang pertama kita bisa hitung dulu nanti torsi yang disebabkan oleh gaya 1 di poros A. Kita simbolkan nanti dengan tau 1A. Yang besarnya ini hasil perkalian F1 dengan L1. Nah, kalau kamu lihat di sini F1 ini bekerja di poros. Nah, nanti suatu gaya yang bekerja di poros tidak akan menyebabkan batangnya berputar. Artinya torsinya sama dengan 0. Karena kita lihat lengannya di sini nilainya 0, maka bilangan berapapun dikalikan 0 hasilnya akan tetap 0. Nah, itu secara matematisnya. Oke, sekarang yang F2. Kamu bisa hitung torsi gaya 2 di poros A. Caranya itu seperti ini. Kita gambarkan terlebih dahulu lengan gaya F2 ini. Berarti lengannya dari poros A ke titik di mana F2 itu bekerja. Berarti di sini. Inilah lengan dari gaya F2. Nah, kalau kita lihat di sini, F2 ini dengan lengan gayanya itu belum tegak lurus. Berarti jangan langsung kamu kalikan F2 dengan L2. Oke. Caranya itu di sini kamu cari dulu komponen gaya F2 ini yang tegak lurus dengan L2. Ingat lagi ketentuan penguraian komponen vektor.
Misalkan saya nanti buat di sini sumbu Y, kemudian di sini saya buat sumbu X, yang kemudian katakanlah di sini saya punya vektor A. Kemudian di sini ada sudut alfa terhadap sumbu X. Maka nanti vektor A ini bisa kamu cari komponen sumbu X-nya, dan nanti kita sebut dengan AX. Vektor A juga bisa kamu cari nanti komponen sumbu Y-nya, bisa disebut nanti dengan AY. Ya, kalau kamu mau cari AX, kamu lihat aja vektor A ini dengan sumbu X itu mengapit alfa. Kalau ia mengapit alfa, berarti ia memakai cos. Nanti kamu buat AX sama dengan A cos alfa. Kemudian kalau kamu cari komponen vektor A di sumbu Y, karena A dengan sumbu Y ini dia tidak mengapit sudut, maka langsung saja ini A sin alfa. Jadi dia pakai sin kalau dia tidak mengapit sudut, seperti itu. Nah, berarti komponennya yang tegak lurus dengan lengan gaya adalah yang ini. Oke, yang arahnya ke atas yaitu F2Y. Karena dia tidak mengapit alfa, ya, berarti ini nanti kita buat nilainya F2 sin alfa. Nah, jadi kenapa pakai sin tadi? Karena alfanya itu antara F2 dengan batangnya. Ya, di sini dia tidak mengapit sudutnya, berarti kita pakai sin. Oke. Kalau yang F2 sin alfa dan L2 ini posisinya sudah tegak lurus, berarti dapat kita cari tau 2A itu sama dengan F2 sin alfa dikali L2. Itu dia untuk gaya 2. Kemudian kalau kamu mau mencari torsi gaya ketiga di poros A, L3-nya kamu gambarkan dulu. Jadi L3-nya itu dari poros A sampai ke titik gaya F3 tadi bekerja. Jadi di sini. Dan kita lihat, kamu bisa lihat bahwa F3 dan L3 ini sudah tegak lurus. Berarti tinggal langsung kamu kalikan F3-nya. Jadi tau 3A itu sama dengan F3 dikali L3. Nah, karena dia sudah tegak lurus, bisa langsung kita kalikan. Baiklah, sebelum kita cari torsi total yang bekerja pada poros A, kita cek dulu arah dari ketiga torsi ini. Semuanya berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Nah, saya pakai yang berlawanan arah jarum jam itu negatif, dan yang searah jarum jam itu positif arah torsinya. Oke, jadi untuk torsi 1A itu nilainya 0, maka langsung saja kita tulis 0. Kemudian untuk torsi kedua, torsi 2A, kita lihat nih batangnya ditarik ke atas, maka otomatis batang akan berputar berlawanan arah jarum jam terhadap poros A. Oke, di sini nilainya arah torsinya negatif. Kemudian cek untuk torsi yang disebabkan oleh gaya ketiga. Sebuah batang ditarik ke bawah dengan porosnya DA, maka batang tadi akan berputar searah jarum jam. Maka nilai torsinya saya tulis positif karena searah jarum jam. Maka dapat langsung kita cari sigma tau A-nya sama dengan tau 1A dikurang tau 2A ditambah tau 3A. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Jadi ini 0, kemudian min F2 sin alfa dikali L2 ditambah F3 kali L3. Seperti itu.